Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dari kelas 1B Prodi S1 Akuntansi dengan NPM 2310310300051. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas proyek ujian akhir semester mata kuliah pengantar literasi digital. Di video kali ini saya akan membahas mengenai basis data, sistem informasi, kecerdasan buatan, bahasa pemrograman, dan juga big data. Berikut pembahasan yang akan saya bahas. Enjoy for watching! Materi pertama yang akan saya bahas adalah tentang basis data. Database adalah koleksi data yang sistematis dan disimpan secara elektronik. Ini mencakup tentang data dan juga informasi. Data merupakan representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, hewan, peristiwa, bangunan, konsep, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, audio, video, atau hasil lainnya. Sedangkan informasi merupakan data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga memiliki makna tertentu bagi pengguna. Jadi, bisa disimpulkan bahwa basis data adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Secara fisik, data disimpan dalam bentuk kumpulan bit dan direkam dengan basis track di dalam media penyimpanan eksternal untuk kemudahan dalam mengakses data. Data disusun dalam suatu struktur logis. Sejauh ini, basis data tidak hanya berguna pada tataran perusahaan, akan tetapi untuk keperluan pribadi kita bisa memanfaatkan basis data dengan menggunakan perangkat lunak basis data. Sebagai contoh, kita bisa mengelola data pribadi, mengatur keuangan, mencatat data belanja bulanan, serta kita dapat memperoleh informasi yang kita butuhkan dengan mudah dan cepat. Operasi yang berkenaan dengan pembuatan objek atau basis data dan tabel merupakan operasi awal yang hanya dilakukan sekali dan berlaku seterusnya. Sedangkan operasi-operasi yang berkaitan dengan isi tabel atau data merupakan operasi rutin yang akan berlangsung berulang-ulang. Oleh karena itu, operasi-operasi inilah yang lebih tepat mewakili aktivitas pengelolaan dan pengolahan data dalam basis data. Database Management System atau DBMS merupakan sebuah sistem yang secara khusus dibuat untuk memudahkan pemakai dalam mengelola basis data dan memanfaatkan kumpulan data yang besar. Sistem ini dibuat untuk mengatasi kelemahan sistem pemrosesan yang berbasis berkas. Keunggulan database management system diantaranya yaitu akses data efisien, kemandirian data, integritas dan keamanan data, administrasi data, akses bersama, dan pemulihan terhadap kegagalan, dan waktu pengembangan aplikasi diperpendek. Berikut beberapa contoh dari DBMS yang banyak digunakan, diantaranya yaitu Access, DB2, Informix, Ingress, MySQL, Sybase, Microsoft SQL Server, dan Microsoft Access. Yang kedua yaitu utilitas, digunakan untuk memudahkan pemakai dalam menciptakan basis data dan tabel serta dalam memanipulasi data. Yang ketiga, pembangkit laporan, memudahkan kita dalam membuat laporan. Yang keempat, pembangkit aplikasi, memudahkan kita dalam membuat aplikasi. Dan yang kelima, keamanan akses, mengatur hak akses pemakai dan juga pemulihan sistem untuk mengembalikan data ke basis data sekiranya terjadi kegagalan pada sistem.
Kemudian saya akan membahas tentang sistem basis data. Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Berikut merupakan komponen-komponen sistem basis data. Di antaranya yaitu hardware. Perangkat keras. Hardware merupakan perangkat atau komponen alat fisik yang dapat disentuh dan berkaitan dengan komputer. Komputer hardware, sistem basis data biasanya terdiri dari komputer standalone maupun server client, memori internal atau hard disk atau SSD, memori eksternal yaitu flash disk atau DVD, dan jaringan komputer. Perkembangan teknologi membuat hardware tidak hanya diperankan oleh komputer saja, smartphone atau gadget lainnya juga memiliki sistem basis data. Sistem basis data membutuhkan hardware sebagai wadah. Sistem basis data dapat mengelola banyak basis data, contohnya basis data kependudukan, basis data pegawai, basis data perpustakaan, basis data perbankan, dan juga lain-lain. Sistem basis data berjalan di dalam sistem operasi. DBMS, Database Management System, atau sering juga disebut sistem pengelolaan basis data, merupakan perangkat lunak yang mengelola basis data. Berbeda sedikit dengan sistem basis data. DBMS merupakan alat aplikasi pengelola atau mendefinisikan atau memanipulasi basis data. Di antaranya contohnya yaitu DBMS. DBMS merupakan alat aplikasi pengelola atau mendefinisikan dan juga memanipulasi basis data. User, sistem basis data terdiri dari beberapa tipe atau jenis, dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi dengan basis data, yaitu programmer aplikasi, user mahir, user umum, dan user khusus. Selanjutnya, saya akan membahas bab 10 yaitu tentang sistem informasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi yang menerimanya. Informasi merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam suatu organisasi ataupun perusahaan dan digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan oleh top level management. Oleh sebab itu, informasi yang didapat ataupun yang dihasilkan haruslah berkualitas agar keputusan yang diambil dapat berguna bagi organisasi ataupun perusahaan tersebut. Kualitas informasi ditentukan oleh 3 faktor yaitu relevansi, tepat waktu, dan juga akurasi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya seperti manusia, komputer, untuk mengubah masukan menjadi keluaran guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan yang mencakup sejumlah komponen seperti manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja. Ada sesuatu yang diproses, data menjadi informasi, dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Sistem informasi berfokus pada yang pertama, pengetahuan, diperoleh dari pengolahan informasi yang berguna. Yang kedua yaitu proses, aktivitas-aktivitas termasuk manajemen untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi antara interface dengan penggunanya dan juga sistem informasi lainnya. Sistem informasi dibedakan menurut dukungan terhadap pemakai dan area fungsional. Sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, sistem informasi pemasaran, dan sistem informasi sumber daya manusia. Ada 4 langkah untuk membangun suatu sistem informasi, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui permasalahan, menyediakan solusi alternatif, memiliki solusi, menerapkan solusi yang telah dipilih,
beberapa fungsi dari sistem informasi demi kelangsungan suatu bisnis, organisasi, atau institusi bisnis. Berikut penjelasannya. Yang pertama, mengumpulkan data. Fungsi pertama dari sistem informasi ialah menjadi suatu tempat untuk mengumpulkan sebuah data yang telah dimasukkan atau diinput oleh seorang pengguna dalam suatu institusi atau organisasi. Input data ini menjadi sumber utama agar informasi dapat berjalan dan berlangsung dengan baik dalam suatu organisasi secara operasional. Yang kedua, menyimpan data. Selain mengumpulkan data yang telah diinput, sistem informasi juga memiliki fungsi untuk menyimpan seluruh data mentah di dalam sistem untuk diproses secara sistematis. Penyimpanan data yang ada pada sistem informasi berlaku bagi seluruh data, baik data yang relevan ataupun tidak. Akan tetapi, fungsi dari sistem informasi ini akan sangat menentukan proses dari pengolahan data hingga menjadi suatu informasi. Yang ketiga, menghasilkan iuran informasi setelah semua jenis data telah tersimpan dalam periode tertentu. Maka, sistem informasi akan berfungsi untuk dapat menganalisis data hingga menjadi iuran atau output informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Apabila sistem yang lama sudah tidak bisa mengimbangi atau memadai kebutuhan ataupun perkembangan perusahaan, maka perlu dilakukan pengembangan sistem. Pengembangan sistem informasi ialah satu set aktivitas, metode, praktik terbaik, siap dikirimkan, dan peralatan terotomasi yang digunakan oleh stakeholder untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan perangkat lunak. Dengan kata lain, pengembangan sistem adalah kegiatan menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Dengan telah dikembangkannya sistem yang baru, maka diharapkan akan terjadi peningkatan di sistem yang baru, yaitu meningkatkan pieces. Yang pertama, performance atau kinerja. Peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari throughput atau jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu dan response time atau rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi, ditambah dengan waktu respons untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Yang kedua, information atau informasi, peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Yang ketiga, ekonomi, peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan, penurunan biaya yang terjadi. Yang keempat, kontrol atau pengendalian, peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Dan yang kelima, efisiensi, peningkatan terhadap efisiensi operasi. Yang keenam, servis atau pelayanan, peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Berikut ini adalah tahapan pengembangan sistem. Yang pertama, kebijakan sistem informasi manajemen. Yang kedua, perencanaan informasi strategis. Yang ketiga, analisis sistem. Keempat, rancangan sistem umum. Yang kelima, evaluasi pengembangan sistem. Yang keenam, rancangan sistem rinci. Yang ketujuh, implementasi sistem. Yang kedelapan, evaluasi sistem informasi. Metodologi pengembangan sistem adalah metode-metode, prosedur-prosedur yang digunakan untuk melakukan pengembangan sistem informasi. Sistem Development Life Cycle atau SDLC yang dimulai dari tahun 1960-an. SDLC merupakan siklus pengembangan sistem atau perubahan sistem perangkat lunak dengan menggunakan model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya. Secara umum, fase-fase SDLC adalah planning, analisis, design, dan implementation, yang bisa kita singkat dengan PADI. Yang pertama, planning atau perencanaan. Pada tahap planning ini, fokus utama pertanyaannya adalah why build the system? Kenapa sistem ini dibangun? Terdiri atas system request, feasibility analysis, project size estimation.
Dan produk akhir dari tahapan ini adalah berupa sebuah proposal pengembangan sistem. Yang kedua, analisis. Pada tahapan analisis berfokus pada pertanyaan who, what, when, where, will the system be, berisi tentang requirement gathering, business process, dan modeling. Yang ketiga, design. Pada tahap ini berfokus pada pertanyaan how will the system work, dibagi menjadi 3 bagian desain, yaitu program design, user interface design, dan data design. Yang keempat, implementation atau implementasi, berisi tentang sistem construction, testing, documentation, dan installation. Berikut adalah timeline dari metodologi yang diawali oleh waterfall pada tahun 1970 hingga kini masih digunakan walaupun banyak metodologi yang baru diciptakan. Yang pertama, waterfall. Metodologi ini disebut juga dengan metodologi sekuensial linear atau alur hidup klasik dan merupakan metodologi paling sederhana. Waterfall menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara terurut, dimulai dari tahapan planning, analis, desain, dan implementation. Yang kedua, prototype metodologi dapat digunakan untuk menyambungkan ketidakpahaman pelanggan mengenai hal teknis dan memperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan pelanggan kepada pengembang. Metodologi ini cocok digunakan untuk menggali spesifikasi kebutuhan pelanggan secara lebih detail, tetapi beresiko tinggi terhadap membengkaknya biaya dan waktu proyek. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem analis. Analis sistem adalah spesialis yang mempelajari masalah dan kebutuhan sebuah organisasi untuk menentukan bagaimana orang, data, proses, dan teknologi informasi dapat mencapai kemajuan terbaik untuk bisnisnya. Analis sistem harus memahami bisnis dan juga komputer. Analis harus bisa bekerja dengan semua orang dan juga mempunyai pengalaman bekerja dengan komputer. Analis mempunyai banyak peran. 3 peran utama dari analis adalah sebagai konsultan, sebagai pakar, dan sebagai agen perubahan. Seorang sistem analis yang baik sebaiknya mempunyai pengetahuan di bidang sistem informasi dan pengembangan perangkat lunak sehingga dia mampu merepresentasikan kebutuhan user dengan baik dalam suatu dokumen. Sistem informasi digunakan untuk beragam kepentingan. Pada umumnya, sistem informasi terdiri dari beberapa tipe. Contohnya seperti sistem pemrosesan, sistem pendukung, dan sistem informasi. Lebih detailnya, sistem informasi sering diterapkan pada hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu e-commerce. Perkembangan pasar online yang digunakan untuk transaksi jual-beli membuat sistem informasi menjadi sangat dibutuhkan dalam bisnis komersial. Berbagai perusahaan e-commerce banyak yang menggunakan sistem informasi sebagai bagian utama dari bisnis tersebut. Dalam e-commerce, sistem informasi biasanya ada pada otomatisasi keamanan, transaksi, proses legitimasi produk, dan penyimpanan data pelanggan maupun penjual. Proses dari jual beli barang dengan sistem informasi akan terlihat lebih sederhana, tetapi di baliknya ada sistem informasi yang cukup untuk membuat e-commerce berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya yaitu e-learning. Sistem informasi juga digunakan dalam bidang non-komersial seperti pendidikan, terlebih lagi di era pandemi kemarin yang membuat masyarakat tidak bisa keluar rumah dan banyak bertemu orang. Sekolah akhirnya menggunakan sistem informasi untuk proses belajar dan mengajar di sekolah dengan menggunakan integrasi teknologi pada proses belajar dan juga mengajarnya. Materi ketiga yang akan saya bahas yaitu mengenai kecerdasan buatan atau AI.
Kecerdasan buatan adalah salah satu disiplin ilmu dalam bidang komputer yang terus berkembang. Bidang kecerdasan buatan atau bahasa aslinya Artificial Intelligence atau bisa disingkat AI berusaha tidak hanya untuk memahami tetapi juga untuk membangun entitas cerdas. Artificial Intelligence atau AI merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Ini mencakup berbagai teknik dan juga metode yang memungkinkan komputer untuk memahami, belajar, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang telah diberikan. Berikut adalah sejarah perkembangan kecerdasan buatan. Konsep AI pertama kali muncul pada tahun 1956 ketika para ilmuwan merintis langkah pertama dalam pengembangan kecerdasan buatan. McCarthy menginisiasi Dartmouth Workshop pada tahun 1956 yang melahirkan suatu nama bidang baru yaitu Artificial Intelligence. AI berfokus menirukan kemampuan manusia seperti kreativitas, pengembangan diri, dan penggunaan bahasa. Selain itu juga, karena metodologi AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang berupaya membangun mesin yang berfungsi otonom pada lingkungan yang kompleks dan berubah-ubah. Menurut Winston dan Prendergast, tujuan dari kecerdasan buatan adalah yang pertama, membuat mesin menjadi lebih pintar. Yang kedua, memahami apakah kecerdasan itu. Dan yang ketiga, membuat mesin menjadi lebih berguna. Definisi AI menurut Russell dan Norwich dapat dikategorikan menjadi dua dimensi utama, yaitu membahas proses atau penalaran berpikir dan perilaku atau tindakan. Selanjutnya, definisi AI dapat dijabarkan lagi berdasarkan kinerja dan rasionalitasnya. Yang pertama yaitu thinking humanly, sistem yang berpikir seperti manusia. Yang kedua, thinking rationally, sistem yang berpikir secara rasional. Yang ketiga, acting humanly, sistem yang bertindak seperti manusia. Dan yang terakhir yaitu acting rationally, sistem yang bertindak secara rasional. Kecerdasan buatan atau sering juga disebut dengan sistem cerdas, banyak bidang yang dikembangkan. Beberapa macam bidang tersebut diantaranya saat ini adalah yang pertama sistem pakar atau expert system. Yang kedua, pemrosesan bahasa alami atau natural language processing. Yang ketiga, pemahaman ucapan atau suara atau yang bisa disebut dengan voice understanding. Yang keempat, sistem sensor dan robotika. Yang kelima, komputer vision. Kelebihan dan kekurangan AI. Kelebihan AI meliputi kemampuannya untuk memproses dan menganalisis data dalam skala besar, melakukan tugas berulang dengan presisi, dan bekerja dalam kondisi yang berbahaya atau tidak cocok untuk manusia. Namun, beberapa kekurangan yang dimiliki oleh AI yaitu kurangnya pemahaman emosi dan juga konteks, serta potensi pengangguran akibat otomatisasi pekerjaan. Manfaat untuk berbagai bidang. AI telah memberikan manfaat luar biasa dalam berbagai bidang. Di kesehatan, AI membantu dalam penelitian obat, analisis gambar medis, dan diagnosis penyakit. Di industri otomotif, mobil otonom berpotensi mengurangi kecelakaan dan kemacetan. Di bidang pendidikan, AI dapat memberikan pengajaran yang personal dan adaptif kepada setiap siswa-siswa. Manfaat lain yang dimiliki AI diantaranya yaitu yang pertama, mengurangi potensi kesalahan. Artificial Intelligence adalah sebuah teknologi komputer yang tentu saja tidak akan merasakan lelah meskipun digunakan terus-menerus. Hal ini menjadikan penggunaan Artificial Intelligence efektif untuk mengurangi potensi terjadinya kesalahan, terutama akibat kelalaian manusia. Sebab, Artificial Intelligence dapat secara otomatis mengerjakan sesuatu sesuai dengan perintah baik dalam jumlah kecil maupun besar dan tidak membutuhkan titik fokus dalam melakukan tugasnya.
sehingga presentasi kesalahan yang disebabkan oleh tidak fokusnya seseorang akan hilang dan seluruh perintah diselesaikan secara lebih akurat. Yang kedua, analisis data yang lebih dalam. Artificial intelligence dapat membantu dalam menganalisis data secara lebih dalam dan terperinci. Analisis data secara manual membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dengan kemampuan yang terbatas. Penggunaan artificial intelligence mampu menganalisis data yang berjumlah besar dalam jangka waktu yang singkat. Selain itu, artificial intelligence dapat mencari dan menemukan informasi yang relevan secara cepat saat dibutuhkan. Yang ketiga, lebih efisien. Berbicara mengenai penggunaan teknologi artificial intelligence tidak dapat terlepas dari efisiensi yang dimilikinya. Artificial intelligence bermanfaat untuk melakukan pekerjaan baik skala kecil hingga tugas yang lebih kompleks berulang kali dengan cepat dan hasil yang baik. Hal ini tentu membantu manusia untuk dapat fokus menyelesaikan tugas lainnya. Artificial intelligence juga tersedia sepanjang waktu untuk melakukan perintah dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan, sehingga banyak layanan-layanan yang tetap dapat dilakukan kapanpun tanpa mengenal waktu. Berikut ini merupakan contoh-contoh dari artificial intelligence yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah asisten virtual, seperti Google Assistant dan Siri, merupakan salah satu contoh artificial intelligence yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Asisten virtual dapat membantu memudahkan kita membuka berbagai aplikasi dalam ponsel sehingga mencari informasi pada mesin pencarian. Dengan dukungan teknologi AI, memungkinkan kemampuan tersebut terjadi. Teknologi ini dapat mendeteksi suara pengguna dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memberikan jawaban dalam bentuk pesan suara, mirip dengan asisten pribadi. Yang kedua, kamera ponsel. Saat ini, kamera pada ponsel menjadi salah satu fitur utama yang banyak digunakan. Karena kamera pada ponsel juga merupakan contoh artificial intelligence yang bisa mendeteksi wajah, kualitas foto atau video, dan berbagai fitur lain di dalamnya. Yang ketiga, media sosial. Terciptanya media sosial adalah contoh artificial intelligence. Media sosial membolehkan setiap penggunanya untuk mengunggah foto maupun video, bertukar pesan, memproduksi konten, berteman dengan semua orang, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu e-commerce. Kemudahan teknologi artificial intelligence juga ditemukan pada inovasi tempat belanja online yaitu e-commerce. E-commerce merupakan aplikasi belanja online yang menyediakan berbagai kebutuhan-kebutuhan serta memudahkan dan mengamankan transaksi. Artificial intelligence juga akan membantu merekomendasikan barang-barang yang dibutuhkan berdasarkan pencarian terakhir. Yang kelima, aplikasi streaming. Mungkin bagi sebagian orang, musik dan film adalah kebutuhan hiburan utama dalam kehidupannya. Maka dari itu, kemunculan aplikasi streaming sebagai salah satu contoh dari artificial intelligence sangat memudahkan orang-orang untuk menonton video dan juga mendengarkan berbagai macam lagu tanpa perlu mendownloadnya terlebih dahulu. Yang keenam, chatbot. Chatbot adalah kecerdasan buatan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan kata atau frasa yang dikenali. Chatbot sangat berguna untuk bisnis karena dapat memberikan solusi cepat untuk pelanggan, menerima pesanan, membagikan katalog, dan melakukan pemasaran. Selain itu, chatbot dapat memberikan pelayanan selama 24 jam non-stop. Yang ketujuh, online games. Penerapan kecerdasan buatan atau AI pada video game sudah lama dilakukan. Teknologi ini dapat memberikan pengalaman bermain yang menantang bagi para gamers seperti non-playable characters atau NPC yang dikontrol oleh AI dapat bereaksi secara dinamis terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pemain.
procedural content generation yang menggunakan machine learning dapat secara otomatis membuat lingkungan game baru. Yang kedelapan yaitu aplikasi transportasi online. Aplikasi transportasi online seperti Gojek, Grab, dan Maxim sudah umum digunakan, dan ternyata teknologi AI digunakan untuk mempermudah penggunaannya. Teknologi AI digunakan untuk mengatur interaksi pengguna dengan aplikasi tersebut, seperti memberikan notifikasi tentang posisi pengemudi dan perkiraan waktu tunggu ketika memesan layanan ojek online. Yang kesembilan yaitu autocorrect. Teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan dalam fitur autocorrect yang membantu memperbaiki kesalahan penulisan ataupun ejaan saat pengguna mengetik. Sistem autocorrect menggunakan bahasa untuk memahami konteks kalimat. Model bahasa ini melibatkan penggunaan algoritma pembelajaran mesin untuk mengenali pola-pola bahasa, frasa umum, dan struktur kalimat yang benar. Yang ke-10, iklan online. Teknologi kecerdasan buatan memainkan peran krusial dalam evolusi industri iklan online. Contoh penerapan AI ini dapat dijadikan iklan lebih relevan bagi pengguna. Algoritma kecerdasan buatan digunakan untuk menganalisis data pengguna seperti riwayat penelusuran dan perilaku online, memungkinkan platform iklan untuk menargetkan iklan dengan lebih spesifik. Teknologi AI yang biasa saya gunakan adalah ChatGPT. ChatGPT merupakan produk dari perusahaan AI non-profit yang bernama OpenAI yang didirikan pada tahun 2015. OpenAI diinisiasi oleh Elon Musk dan sejumlah tokoh terkenal lainnya di Silicon Valley, San Francisco, California, seperti Reid Hoffman dan Sam Altman. Produk semacam chatbot diklaim bisa melakukan berbagai macam tugas dalam waktu yang singkat. Tugas-tugas yang ditanyakan kepada ChatGPT umumnya seputar pekerjaan, misalnya membuat rumus Excel, kode-kode coding, dan lain sebagainya. Pendidikan, seperti membuat soal matematika dan jawabannya, atau membuat makalah dan paper. Peningkatan kemampuan AI dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam beberapa kasus. Ini menghadirkan tantangan sosial dan juga ekonomi, termasuk perubahan dalam kebutuhan pelatihan dan pekerjaan yang tersedia. AI memiliki berbagai macam peluang, contohnya seperti AI memiliki potensi besar untuk mengubah pendidikan dengan menyediakan pendidikan yang disesuaikan dan personal untuk setiap siswa, membantu mengatasi kesenjangan dalam pembelajaran. AI juga dapat membantu dalam pengelolaan kota yang lebih cerdas dan berkelanjutan, mengurangi kemacetan lalu lintas, mengoptimalkan penggunaan energi, dan lain-lain. Materi keempat yang akan saya bahas yaitu mengenai pemrograman bahasa C dan C++. Sejarah bahasa C merupakan perkembangan dari bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin Richards pada tahun 1967. Selanjutnya bahasa ini memberikan ide kepada Ken Thompson yang kemudian mengembangkan bahasa yang disebut dengan bahasa B pada tahun 1970. Perkembangan bahasa dari bahasa B adalah bahasa C oleh Dennis Ritchie sekitar tahun 1970-an di Bell Telephone Laboratories (INC). Bahasa C pertama kali digunakan di Computer Digital Equipment Corporation (PDP-11) yang menggunakan sistem operasi Unix. Hingga saat ini penggunaan bahasa C telah merata di seluruh dunia. Apa saja yang mesti disiapkan atau diinstal untuk pemrograman bahasa C? Sebenarnya kita hanya membutuhkan dua alat, yaitu text editor dan juga compiler.
Contohnya yaitu tools yang bisa kita gunakan diantaranya text editor seperti Notepad++, VS Code, dan lain-lain. Compiler seperti MinGW atau offline, REPL.it atau online. Text editor digunakan untuk menuliskan kode program, sedangkan compiler digunakan untuk menerjemahkan program tersebut agar dapat dimengerti oleh komputer. Pemrograman C dapat dijalankan menggunakan IDE atau Integrated Development Environment. IDE merupakan sebuah text editor khusus dengan compiler di dalamnya. Manfaat mempelajari bahasa C dirangkum dari Indit. Berikut berbagai manfaat mempelajari bahasa C. Yang pertama, memahami cara kerja komputer. Mempelajari bahasa C memudahkan dalam memahami dan memvisualisasikan cara kerja sistem komputer. Ini mencakup aspek manajemen memori komputer, arsitektur, dan konsep keseluruhan yang mendorong proses pemrograman. Saat sudah memahami cara kerja komputer, developer dapat merancang aplikasi dan juga web yang lebih maksimal untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna. Yang kedua, lebih mudah mempelajari bahasa pemrograman yang lain. Pengetahuan tentang bahasa C dapat mempermudah proses mempelajari bahasa-bahasa yang lain, sebab banyak bahasa pemrograman berbeda yang terinspirasi dari bahasa C. Bahasa-bahasa yang berkaitan dengan bahasa C biasanya memiliki kemiripan dalam sinteks, operator, dan type data. Yang ketiga, menyederhanakan proses testing dan debugging. Dalam bahasa pemrograman C, struktur data dan variabel harus ditulis lengkap dan juga jelas. Dengan ini, compiler dapat memanfaatkannya untuk mendeteksi berbagai bug pada saat proses komplikasi. Selain itu, bahasa C mendukung konsep prosedural, artinya developer dapat membagi perintah satu persatu lalu menggabungkannya untuk membentuk program yang lebih kompleks dan juga lebih besar. Pemberian serangkaian perintah secara berurutan meningkatkan efisiensi testing dan mempermudah dalam mengevaluasi error dan segera menghapusnya. Selain itu, bahasa C mendukung konsep prosedural, artinya developer dapat membagi perintah satu persatu lalu menggabungkannya untuk membentuk program yang lebih kompleks dan juga lebih besar. Pemberian serangkaian perintah secara berurutan meningkatkan efisiensi testing dan mempermudah dalam mengevaluasi error dan segera menghapusnya. Yang keempat, dapat berinteraksi dengan banyak bahasa pemrograman yang lain. Bahasa C dapat berinteraksi dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti JavaScript, Python, dan Java. Selain itu, C juga berguna dalam mengkomunikasikan ide dan juga konsep pemrograman dalam tim karena bersifat universal. Yang kelima, bahasa pemrograman yang efisien dan mudah digunakan. Bahasa C hanya memiliki 32 keywords yang terkandung bersama dengan function, bawaan, dan type data. Selain itu, C memiliki library yang dapat diakses dan digunakan kapanpun. Fitur ini menjadikan C efisien dan mudah digunakan, terutama saat mengembangkan program yang kompleks. Tools yang biasa digunakan untuk belajar bahasa C dirangkum dari Master Data Science. Diperlukan beberapa tools untuk mempelajari bahasa C, yaitu tools coding. Bahasa C menggunakan tools berbasis teks sederhana atau text editor yang tersedia di browser atau sebagai aplikasi seperti VS Code atau Notepad++ compiler. Software ini mengubah bahasa pemrograman menjadi bahasa mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Debugger membantu menemukan error dalam kode.
Bahasa C dan bahasa C++ adalah dua bahasa pemrograman populer yang sering digunakan secara bergantian, tetapi kedua bahasa ini berbeda. Bahasa C adalah bahasa prosedural yang digunakan untuk menjalankan sistem operasi dan device driver. Bahasa C disebut juga prosedural karena sifatnya yang terstruktur, yakni program ditulis secara berurutan. Di sisi lain, C++ merupakan perluasan dari C dan merupakan bahasa berorientasi objek. Artinya, penulisan pemrograman di bahasa C++ dibagi berdasarkan objek-objek ataupun kelas. Setiap objek berfungsi secara independen, karenanya jika pemrograman butuh banyak perubahan dan kompleks, bahasa OOP merupakan pilihan ideal dibandingkan bahasa prosedural. Hal itu yang membuat penggunaan bahasa C++ lebih luas untuk berbagai aplikasi, termasuk aplikasi desktop, game, dan web server. Perbedaan terpenting antara C dan juga C++ adalah C didasarkan pada pemrograman berorientasi prosedural dan C++ didasarkan pada metode pemrograman berorientasi objek. Struktur dasar bahasa C. Yang pertama, tipe data. Tipe data merupakan bagian program yang paling penting karena tipe data mempengaruhi setiap instruksi yang akan dilaksanakan oleh komputer. Misalnya saja 5 dibagi 2 bisa saja menghasilkan hasil yang berbeda tergantung tipe datanya. Jika 5 dan 2 bertipe integer, maka akan menghasilkan nilai 2. Namun, jika keduanya bertipe float, maka akan menghasilkan nilai yang berbeda. Pemilihan tipe data yang tepat akan membuat proses operasi data menjadi lebih efisien dan juga efektif. Yang kedua, konstanta merupakan suatu nilai yang tidak dapat diubah selama proses program berlangsung. Konstanta nilainya selalu tetap. Konstanta harus didefinisikan terlebih dahulu di awal program. Konstanta dapat bernilai integer, pecahan, karakter, dan juga string. Yang ketiga yaitu variabel. Variabel adalah suatu pengenal atau identifier yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu di dalam proses program. Berbeda dengan konstanta yang nilainya selalu tetap, nilai dari suatu variabel bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, deklarasi. Deklarasi diperlukan bila kita akan menggunakan pengenal atau identifier dalam program. Identifier dapat berupa variabel, konstanta, dan juga fungsi. Yang kelima yaitu operator yang terdiri dari operator penugasan, operator aritmatika, operator hubungan, operator logika, operator bitwise, operator unary, dan operator unary. Yang keenam, kata tercadang atau received word. Bahasa C standar ANSI memiliki 32 kata tercadang dan Turbo C menambahkannya dengan 7 kata tercadang. Semua reserved word tidak boleh digunakan dalam penamaan identifier seperti variabel, nama fungsi, dan lain-lain. Yang ketujuh, komentar program. Komentar program hanya diperlukan untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman suatu program, yaitu untuk keperluan dokumentasi program. Dengan kata lain, komentar program hanya merupakan keterangan atau penjelasan program untuk memberikan komentar atau penjelasan. Dalam bahasa C digunakan pembatas garis miring star atau menggunakan tanda garis miring double atau komentar hanya terdiri dari satu baris. Komentar program tidak akan ikut diproses dalam program atau akan diabaikan. Bahasa C mempunyai ciri khas tersendiri dari bahasa pemrograman sebelumnya seperti Pascal. Ciri khas inilah yang membuat bahasa C menjadi populer dari bahasa pemrograman yang lain. Berukuran besar dan mudah, penggunaan lebih luasa pada pemanggilan fungsi,
gaya penulisan lebih bebas seperti pada Pascal, bahasa pemrograman terstruktur, dapat menggunakan bahasa pemrograman tingkat terendah, dan tetap dapat mudah dibaca. Materi kelima yang akan saya bahas yaitu mengenai Big Data. Di era teknologi saat ini, semua aktivitas bergantung pada sejumlah besar transaksi yang dilakukan secara daring atau online. Volume data dengan jumlah yang sangat besar semakin meningkat dengan kecepatan tinggi di internet atau World Wide Web. Berdasarkan World Web Size.com, web yang terindeks atau terdata berjumlah 45 miliar halaman web pada tanggal 30 April 2018 karena peningkatan jumlah jejaring media sosial, transaksi di internet, penyimpanan dan analisis kumpulan data besar yang tidak terstruktur dan dengan jenis yang heterogen, maka upaya melakukan ekstraksi informasi merupakan hal yang paling kompleks. Proses analisis kumpulan data tidak terstruktur dengan skala besar telah memunculkan istilah baru yang dikenal sebagai Big Data. Pemrosesan data secara tradisional tidak dapat memproses data yang besar dan kompleks tersebut. Walaupun demikian, penggunaan data dalam jumlah besar bertujuan untuk menganalisis, mengekstrak informasi, dan juga memahami data dengan lebih baik. Data dalam jumlah besar membantu dalam pengembangan model statistik baru, teknik, dan metode untuk memprediksi perilaku data dan juga kebutuhan bisnis dapat dipahami dengan lebih mudah. Sebagai contoh, misalnya Big Data multimedia menghasilkan data dari berbagai tren berita harian, peristiwa yang terjadi di seluruh dunia, berbagai acara, dan juga kemudian memprediksi perilaku dan preferensi pengguna. Kemudian muncul permasalahan baik pada sistem atau aplikasi, infrastruktur, dan komunikasi antar perangkat IoT yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan data yang baik untuk mengatasi ancaman atau kerentanan di lingkungan IoT. Tujuan dari hal ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang sistem Big Data dalam perspektif umum yang melibatkan beberapa tahap dan untuk mengeksplorasi berbagai komponen di setiap tahap untuk memproses dataset skala besar. Ketika suatu informasi berhasil diekstrak dari Big Data, maka seseorang dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pemrosesan kumpulan data besar yang mengarah pada identifikasi masalah baru dalam pemrosesan kumpulan data yang kompleks dan heterogen. Big Data adalah sebuah kumpulan proses yang terdiri dari volume dalam jumlah yang sangat besar. Ada yang memiliki struktur, ada juga yang tidak memiliki struktur. Biasanya digunakan dalam membantu kegiatan bisnis dalam bidang apapun. Big Data juga bisa diartikan sebagai pengembangan dari sebuah sistem database pada umumnya. Penggunaan basis data sangatlah penting dalam pengelolaan, penyimpanan, serta untuk memanajemen segala bentuk informasi secara terstruktur dan tersistem. Big Data merupakan istilah yang menggambarkan volume data yang besar dan sulit dikelola, baik terstruktur maupun tidak struktur, yang membanjiri bisnis sehari-hari. Namun, bukan hanya jenis atau jumlah data saja yang penting. Ada beberapa yang harus dilakukan organisasi terhadap data tersebutlah yang sangat penting. Big Data dapat dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang meningkatkan keputusan dan memberikan kepercayaan diri untuk membuat langkah bisnis strategis. Untuk proyek dengan skala kecil, cukup menggunakan bantuan dari database yang memiliki sifat open source. Contohnya seperti Fouch
Postgre, MariaDB, MySQL, dan lainnya. Untuk kebutuhan software, dapat menampung berbagai jenis data yang membantu proses penanganannya. Big Data memiliki beberapa fungsi penting di dalam proses pengembangan serta penyempurnaan sebuah data maupun aplikasi. Fungsinya dapat didefinisikan sebagai menentukan penyebab serta kegagalan dalam suatu masalah tertentu. Big Data dapat menentukan serta menganalisa sebuah masalah yang kemudian digunakan untuk dapat meminimalisir sebuah kegagalan di dalam proses penyimpanan data. Hasil analisanya sendiri dapat ditampilkan secara langsung atau real time. Kedua, pengambilan sebuah keputusan yang cerdas dan tepat. Melalui Big Data, kita bisa menggabungkan sistem dengan perangkat teknologi cerdas seperti AI atau Artificial Intelligence, bisa juga menggunakan IoT atau Internet of Things. Tugasnya adalah untuk menyimpan serta memberikan berbagai data maupun informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan sebuah produk tertentu. Contohnya seperti Smart City yang menggunakan bantuan kecerdasan buatan dalam jaringan berskala besar. Yang ketiga, mampu mendeteksi sebuah anomali maupun perilaku yang menyimpang dalam struktur sebuah bisnis dengan cepat dan tepat. Bentuk maupun proses dari kegiatan yang menyimpang dapat diberhentikan. Biasanya terjadi karena kesalahan teknis maupun non-teknis. Yang keempat yaitu mengurangi biaya, waktu, serta meningkatkan performa produk aplikasi. Penyimpanan data dapat menggunakan berbagai sistem big data yang dimana dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan dari perusahaan. Kemudian waktu dalam pengolahan dalam menjalani operasi. Untuk contoh penggunaan Big Data sendiri sering diterapkan dan dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis, yang dimana diterapkan dalam penggunaan sosial media. Contohnya yaitu seperti jumlah komentar, like, dan penonton jika postingan dalam bentuk video. Data aktivitas di sosial media seringkali digunakan untuk memutuskan menghadirkan sebuah produk yang dibutuhkan oleh para customer. Hal tersebut bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kampanye pemasaran maupun pertimbangan memasang iklan. Untuk pengumpulan datanya bisa dilakukan melalui berbagai aktivitas maupun program seperti menganalisis aktivitas penggunaan pada media sosial seperti Squarellovin, Crowdfire, maupun Pixly, dan masih banyak lagi. Terdapat juga berbagai manfaat yang bisa didapat dari Big Data. Generasi data skala besar memiliki 3 karakteristik utama yang harus diperhatikan, yaitu volume, kecepatan, dan bentuk data yang lebih beragam. Karakteristik lain dapat disebut juga dengan 3V model, yaitu volume, velocity, dan variety. Kemudian model ini berkembang menjadi 5V untuk mendefinisikan karakteristik yang terdiri dari volume, velocity, variety, veracity, dan value. Yang pertama yaitu volume, merupakan besarnya kumpulan data berskala besar. Variasi pada ukuran data skala besar ini bergantung pada struktur dan waktu data. Misalnya volume yang merupakan ukuran data yang diperoleh dari sumber data berbeda. Data media sosial seperti Facebook, LinkedIn, Twitter, dan sebagainya merupakan jenis data dengan volume yang sangat besar. Total volume data di seluruh dunia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 175 zettabytes berdasarkan International Data Corporation. Yang kedua, velocity merupakan tingkat kecepatan di mana data diterima dan kemudian disempurnakan untuk tujuan analisis.
kecepatan data bergantung pada konsep aliran data yang menggunakan model sliding window buffering. Jejaring sosial seperti Facebook dan YouTube menghasilkan aliran data secara berkelanjutan melalui foto dan juga video atau status yang ingin dibagikan. Yang ketiga, variation adalah jenis data dengan representasi berbeda seperti data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Yang keempat yaitu veracity, mengacu pada bias atau noise dan abnormalitas dalam data. Permasalahan pada veracity muncul karena adanya ketidakpastian proses, ketidakpastian input data, dan ketidakpastian model. Opini pengguna di jejaring sosial mengenai suatu kejadian bisa jadi berbeda satu sama lain karena masing-masing memiliki pendapatannya sendiri. Meskipun demikian, data tersebut mengandung informasi. Oleh karena itu, penanganan ketidakpastian data adalah aspek lain dari big data yang dapat dikelola oleh teknologi dan analisis big data. Yang kelima, value merupakan dimensi lainnya dari big data dilihat dari sudut pandang bisnis. Organisasi perlu memperhatikan value dari big data untuk meningkatkan keuntungan dengan meminimalkan biaya operasional, tetapi tetap dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna. Data mentah dalam bentuk aslinya memiliki nilai yang sangat rendah, tetapi dengan menerapkan analisis data dan mengubah data tersebut menjadi aset yang bernilai tinggi. Yang keenam yaitu variability, mempresentasikan perubahan dinamis dalam laju aliran data, pertumbuhan signifikan terhadap kecepatan data dari berbagai sumber data menyebabkan aliran data mengalami fluktuasi yang tidak dapat diprediksi. Dengan demikian, pengelolaan variasi data merupakan tantangan jika dihadapkan dengan jumlah sumber daya komputasi yang terbatas. Yang ketujuh, visualization merupakan properti lain dalam paradigma big data. Menangkap informasi dari struktur data yang kemungkinan tersembunyi dan kemudian memvisualisasikannya sangat diperlukan untuk menunjang proses pengambilan keputusan secara strategis untuk menciptakan nilai bisnis yang baru. Secara umum, model big data dapat dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu Massively Parallel Processing, sistem MapReduce, sistem bulk synchronous parallel system, dan in-memory models.